Kultivasi satu klik super system. Bab 451. Judul, Luo Chen telah kembali, dia benar-benar yakin. Ekspresi Luo Chen berubah serius ketika dia merasakan pedang padat Qi di atas lautan kesadarannya. Dia tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dua sinar pedang akan mengalami perubahan seperti itu setelah memasuki lautan kesadarannya. Luo Chen merasa bahwa hanya dengan satu pikiran, pedang padat Qi di lautan kesadarannya akan berubah menjadi raungan marah dan memusnahkan musuh-musuhnya sepenuhnya. Mengambil napas dalam-dalam, mata Luo Chen jatuh pada buku kuno di tangannya. Baru sekarang dia menyadari bahwa sebagian besar buku di tangannya telah membusuk. Dia tidak bisa melihat isinya dengan jelas. Sepertinya dua sinar pedang itu adalah arti dari keberadaan buku rahasia ini. Luo Chen tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat ini. Dia menyalakan api langit yang membara di tangannya dan membakar buku kuno itu menjadi abu. Setelah melakukan semua ini, Luo Chen mendorong pintu rumah kuno pemahaman Tao dan meninggalkan tempat itu. Saat ini, dia tidak memiliki seni rahasia atau teknik kultivasi yang perlu dia pahami dengan segera. Oleh karena itu, Luo Chen tidak menyia-nyiakan batu roh yang berharga untuk terus membuka pintu rumah kuno pemahaman Tao. Setelah meninggalkan rumah kuno pemahaman Tao, pikiran Luo Chen bergerak, dan dia segera muncul di tempat Luo Xiao dan yang lainnya berada. Dia telah melewati 5 percobaan pertama yang ditinggalkan oleh Xiao Tian dan menjadi master ke-9 dari zona spasial ini. Dia telah mendapatkan banyak otoritas di zona spasial ini. Teleportasi barusan adalah salah satu otoritas yang dia miliki. Selama dia berada di zona spasial ini, dia bisa berteleportasi ke tempat manapun di zona spasial yang terbuka untuknya kapan saja. Adapun tempat-tempat yang belum dibuka, dia hanya bisa menunggu dia menyelesaikan lebih banyak percobaan sebelum dia bisa langsung memindahkannya. Chen, apa hasilnya? Luo Xiao, instruktur He, dan Xiao Xi sedang menunggu hasil persidangan Luo Qingsui dan yang lainnya. Ketika mereka tiba-tiba melihat Luo Chen dalam pandangan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Pada akhirnya, Luo Xiao yang bereaksi lebih dulu dan bertanya pada Luo Chen. Luo Chen sedikit mengangguk ketika mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, keberuntunganku tidak buruk. Kamu telah melewati beberapa percobaan pertama dan sekarang dapat mengendalikan ruang ini. Mendengar kata-kata Luo Chen, Luo Xiao dan dua lainnya mengungkapkan kejutan yang menyenangkan di wajah mereka. Mereka tidak tahu apa yang diwakili oleh zona spasial ini, tetapi leluhur keluarga Luo, Luo Lingyun, hanyalah salah satu penguasa zona spasial sebelumnya. Sekarang Luo Chen telah lulus ujian untuk mengendalikan zona spasial ini, bukankah itu berarti bakatnya setara dengan leluhur keluarga Luo, Luo Lingyun? Selamat, Tuan Muda. Instruktur He dan Xiao Xi saling berpandangan, lalu berkata dengan hormat kepada Luo Chen. Terutama Xiao Xi, fanatisme di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Jika dikatakan bahwa Xiao Xi memiliki beberapa keraguan tentang Luo Chen dan tidak berpikir bahwa Luo Chen memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Xiao Xi tidak lagi memiliki keraguan di hatinya. Dengan bakat yang ditunjukkan Luo Chen, selama dia bisa melindungi kaki Luo Chen, masa depannya akan cerah. Luo Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum dan bertanya, bagaimana situasi Sister Sui dan Senior Ye sekarang? Aku tidak yakin. Luo Xiao menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan menjelaskan, pengadilan yang ditinggalkan oleh leluhur kita dilakukan di ruang percobaan yang terpisah. Dengan kekuatanku saat ini, tidak ada cara bagiku untuk memata-matai mereka. Itu mudah. Mendengar kata-kata Luo Xiao, Luo Chen tersenyum dan berseru dalam hatinya, Arang Hitam, bantu aku. Bantu aku memproyeksikan situasi teman-temanku di ruang percobaan. Kultivasi satu klik super system. Bab 452. Judul, apa yang harus dia lakukan dengan kekuatan iblis transformasi darah? Karena Luo Chen telah menjadi tuan ke-9 dari zona spasial ini, kontrak sementara telah dibuat antara Luo Chen dan Arang Hitam. Namun, kontrak ini berbeda dari kontrak jiwa antara Luo Chen dan Bulu Emas. Kontrak sementara ini hanya memungkinkan Luo Chen dan Arang Hitam untuk menyampaikan pikiran mereka satu sama lain. Selain itu, Luo Chen tidak bisa meminta Arang Hitam untuk melakukan apapun melalui kontrak sementara. Bahkan lebih mustahil bagi Arang Hitam untuk jatuh bersama begitu Luo Chen jatuh. Kontrak sementara semacam ini secara otomatis akan dibatalkan setelah kematian Luo Chen. Itu tidak akan berpengaruh pada Arang Hitam sama sekali. Kamu bocah, kamu baru saja menjadi penguasa zona spasial ini, dan kamu sudah mulai memerintahku?
Riak samar muncul di zona spasial di depan Luo Chen. Setelah itu, arang hitam mengepakkan sayapnya dan muncul dari riak spasial. Dia memutar matanya ke arah Luo Chen dan berkata dengan marah. Namun, meskipun arang hitam tidak puas dengan Luo Chen yang menyuruhnya berkeliling, dia masih memanggil 4 layar cahaya. Sosok Luo Qingsui dan 3 pria lainnya muncul di layar cahaya. Teknik kultivasi yang digunakan oleh Senior Ye? Melalui layar cahaya, Luo Chen dapat melihat bahwa setiap kali Ye Zhangle menebas sinar pedang, makhluk aneh akan berteriak dan berubah menjadi genangan darah. Matanya tiba-tiba terfokus, dan niat pedang pembunuh di tubuhnya naik ke udara. Teknik Iblis Transformasi Darah. Luo Chen melihat kondisi Ye Zhangle di layar dan mengatakan kata demi kata. Teknik Iblis Transformasi Darah. Luo Xiao tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen, dan dia berteriak tanpa sadar. Meskipun dia tidak seperti Luo Chen, yang memiliki pedang kristal leluhur pedang dan mengetahui banyak rahasia benua semesta, dia masih seorang praktisi tahap Martial King, dan hanya setengah langkah dari Martial King. Jadi, dia tahu beberapa rahasia. Adapun nama teknik iblis transformasi darah, Luo Xiao pernah mendengarnya sebelumnya. Teknik kultivasi ini adalah salah satu teknik terlarang dari ras iblis. Bahkan iblis yang suka berperang tidak akan berani menggunakan kultivasi dengan mudah. Dan di atas benua semesta, orang-orang dari kultivasi, teknik iblis transformasi darah, seperti tikus yang menyeberang jalan. Begitu mereka terekspos, mereka akan dikepung dan dibunuh oleh 100 klan. Oleh karena itu, warisan teknik iblis transformasi darah di benua itu hampir terputus. Luo Xiao awalnya berpikir bahwa teknik kultivasi semacam ini hanya bisa ada dalam legenda, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendengar nama teknik kultivasi ini dari Luo Chen hari ini. Sepertinya kamu juga tahu tentang teknik transformasi darah iblis, Pak Tua? Luo Chen menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat Luo Xiao kehilangan ketenangannya. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Senior Ye sebenarnya tahu teknik kultivasi seperti itu. Ini benar-benar di luar dugaanku. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan teknik iblis transformasi darah ini. Jika dia mendapatkannya secara kebetulan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi jika dia mendapatkannya dari keluarga Ye dari Floating Ridge, Luo Chen tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Luo Xiao, Xiao Xi, dan instruktur He semuanya adalah orang-orang pintar. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa maksud Luo Chen? Jika teknik iblis transformasi darah Ye Zhangle berasal dari keluarga Ye, maka sangat mungkin itu berasal dari keluarga Ye. Ada juga orang lain yang menggunakan skill ini. Dan efek samping dari teknik transformasi darah iblis adalah membuat kultivasi menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Jika murid-murid keluarga Floating Ridge Ye menggunakan sejumlah besar keluarga Ye dan teknik iblis transformasi darah, maka begitu kekuatan transenden kekaisaran awan terapung meletus, konsekuensinya tidak terbayangkan jika mereka ingin melukai kekaisaran awan terapung. Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luo Xiao merenung sejenak, lalu menatap Luo Chen dan bertanya. Jika Ye Zhangle dan Luo Chen tidak ada hubungannya satu sama lain, Luo Xiao tentu saja tidak akan bertanya lagi. Adapun praktisi teknik iblis transformasi darah kultivasi, dia hanya akan membunuh mereka semua. Namun, mengingat persahabatan antara Ye Zhangle dan Luo Chen, Luo Xiao tidak bisa membuat keputusan untuk saat ini. Dia hanya bisa membiarkan Luo Chen membuat keputusannya sendiri. Kultivasi satu klik super system. Bab 453. Judul, Tunggu dan Lihat di Istana Surgawi Sueyu. Mari kita tunggu dan lihat, kata Luo Chen setelah hening beberapa saat. Dia tidak takut pada keluarga Ye. Bagaimanapun, meskipun keluarga Ye kuat, hanya ada satu Martial King yang menjaganya. Dengan bantuan pedang kristal leluhur pedang dan bulu emas, serta jejak kekuatan yang ditinggalkan Xuan Yuan Ao padanya, Luo Chen mungkin bisa menghancurkan keluarga Ye dengan semua kartu asnya. Alasan mengapa dia tidak bisa membuat keputusan adalah karena ada yang salah dengan situasi Ye Zhangle saat ini. Menurut informasi yang diperoleh Luo Chen dari pedang kristal leluhur pedang, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menyembunyikan teknik iblis transformasi darah kultivasi, dia tidak akan bisa menyembunyikan ki darah mengerikan di tubuh Ye Zhangle. Lebih penting lagi, setelah teknik iblis transformasi darah kultivasi, tidak peduli seberapa keras dia menekannya, dia masih akan menunjukkan sikap yang sangat suka berperang. Kedua titik ini tidak muncul di tubuh Ye Zhangle. Bahkan ketika Ye Zhangle mengedarkan teknik iblis transformasi darah, kondisinya tidak berbeda dari biasanya.
Ini membuat Luo Chen menebak apakah Ye Zhangle atau keluarga Floating Ridge Ye telah menemukan cara untuk menekan efek samping dari teknik transformasi darah iblis. Bagaimanapun, meskipun efek samping dari teknik transformasi darah iblis sangat kuat, itu pasti salah satu yang terbaik di benua semesta. Jika bukan karena efek sampingnya, teknik transformasi darah iblis pasti bisa masuk dalam 100 besar peringkat teknik supernatural. Orang harus tahu bahwa peringkat teknik supernatural adalah daftar peringkat yang dibuat oleh kehendak benua alam semesta, dan diperingkatkan dalam peringkat teknik supernatural. Masing-masing dari mereka adalah teknik kultivasi yang mengguncang dunia dan keterampilan bela diri yang mengguncang seluruh benua. Setiap kali teknik kultivasi dan keterampilan bela diri dari peringkat teknik supernatural lahir, itu akan menyebabkan keributan besar di benua itu. Jika keluarga Ye dari Floating Ridge benar-benar menemukan cara untuk menekan efek samping dari teknik transformasi darah iblis, maka keluarga Ye dari Floating Ridge mungkin bisa langsung naik menjadi kekuatan transenden di benua, dan berdiri di atas semua kekuatan lain di benua ini. Itu bagus juga. Luo Xiao sedikit mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam setelah mendengar kata-kata Luo Chen. Tidak seperti Luo Chen, Luo Xiao khawatir tentang keberadaan keluarga Ye di Floating Ridge. Bagaimanapun, Ye Zhangle adalah pemimpin berikutnya dari keluarga Ye. Jika sesuatu terjadi padanya, dengan jaringan intelijen keluarga Ye, akan sangat mudah bagi mereka untuk mengetahuinya. Jika keluarga Luo masih di puncaknya, Luo Xiao secara alami tidak akan takut pada keluarga Ye. Tapi sekarang, selain Luo Chen dan Luo Qingsui, hanya ada 2 atau 3 kucing besar yang tersisa di keluarga Luo. Di hadapan keluarga Ye, tidak mungkin mereka bisa menolak. Karena itu, setelah mendengar keputusan Luo Chen, Luo Xiao diam-diam menghela nafas lega. Meskipun setiap orang memiliki hak untuk menghukum para praktisi teknik transformasi darah kultivasi, Luo Xiao, sebagai pemimpin keluarga Luo, harus mempertimbangkan keluarga Luo. Alasan mengapa dia ingin membunuh Ye Zhangle lebih awal adalah karena dia telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri ketika dia mendengar nama teknik iblis transformasi darah. Dia secara tidak sadar ingin membunuh Ye Zhangle. Sekarang dia sudah tenang, dia secara alami harus mempertimbangkan pro dan kontra. Luo Chen tersenyum ketika dia mendengar itu. Dia melihat layar cahaya lain dan senyum muncul di wajahnya. Sepertinya tubuh es kondensasi memang jauh lebih kuat daripada tubuh Snowdrift. Hanya saja aku tidak tahu apakah bakat Sister Sue saat ini dapat mengejutkan orang-orang dari kekuatan besar itu. Luo Chen memandang Luo Qingsui yang telah berubah menjadi patung es di layar cahaya, dan berkata dengan suara rendah. Kekuatan utama itu, mendengar kata-kata Luo Chen, Luo Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen, apakah menurutmu Sue akan dihargai oleh beberapa kekuatan besar di benua itu? Anak ini seharusnya berbicara tentang Istana Langit Dingin di lapangan salju, kan? Naga iblis penyucian mengepakkan sayapnya dan memutar matanya. Jika itu adalah tubuh es mendalam tingkat yang lebih tinggi, mungkin itu bisa mengingatkan orang-orang Istana Langit Dingin. Tapi kamu ingin memperingatkan Istana Langit Dingin hanya dengan tubuh es? Jangan bilang bahwa kamu belum bangun. Kultivasi 1 klik super system. Bab 454. Judul, Saran Arang, Pikiran Luo Chen. Ketika Luo Chen mendengar kata-kata arang hitam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Tentu saja, dia tahu persyaratan Istana Langit Dingin untuk merekrut murid. Bagaimanapun, Istana Langit Dingin adalah salah satu dari ratusan keluarga di benua itu, kekuatan teratas di klan salju. Itu sangat terkenal di seluruh benua semesta. Selain itu, klan salju selalu netral dan tidak pernah berpartisipasi dalam konflik apapun di antara 100 keluarga. Oleh karena itu, klan salju memiliki reputasi yang sangat baik di antara 100 keluarga. Demikian pula, sebagai salah satu kekuatan teratas di klan salju, Istana Langit Dingin tidak pernah keberatan merekrut murid dari ras lain. Selama bakat seseorang bisa mencapai standar Istana Langit Dingin, dia akan bisa memasuki kultivasi Istana Langit Dingin. Kecuali klan salju, yang diberkati oleh surga, hanya ada sedikit jenius dari ras lain yang bisa mencapai standar Istana Langit Dingin. Ini karena Istana Langit Dingin telah ada di benua semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya merekrut beberapa ratus murid dari ras lain. Luo Chen tahu betul bahwa meskipun tubuh es Luo Qingsui langka, itu hanya bisa dianggap rata-rata di klan salju. Akan sangat sulit untuk memperingatkan para ahli Istana Langit Dingin karena ini. Alasan mengapa dia mengatakan itu sebelumnya adalah karena dia memiliki pemikiran di benaknya dan menantikannya.
Siapa yang mengira bahwa arang hitam akan menuangkan seember air dingin ke atas kepalanya? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Arang hitam melihat ekspresi Luo Chen dan memutar matanya. Dia berkata dengan sedih, meskipun istana langit dingin tidak buruk, itu jauh lebih buruk daripada masterku. Tuan telah mengumpulkan banyak teknik kultivasi atribut es kelas atas di masa lalu, dan beberapa di antaranya bahkan sebanding dengan teknik kultivasi dari peringkat teknik supernatural. Selama kamu dapat meningkatkan kekuatan kamu sesegera mungkin dan menyelesaikan percobaan yang ditinggalkan Master, itu akan menjadi sepotong kue bagi kamu untuk mendapatkan teknik kultivasi atribut es yang baik. Ini jauh lebih berguna daripada memikirkan hal-hal yang tidak realistis di sini. Luo Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika mendengar ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui semua ini? Bahkan jika senior misterius Xiao Tian telah meninggalkan teknik kultivasi atribut es tertinggi yang sebanding dengan teknik kultivasi peringkat teknik supernatural. Namun, jika Luo Qingsui memahaminya sendiri, itu akan memakan waktu lama. Bahkan dengan bantuan rumah kuno pemahaman Tao, itu masih membutuhkan banyak waktu. Jika Luo Qingsui dapat memasuki Istana Langit Dingin, dengan sejumlah besar sumber daya dan akumulasi pengalaman bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari teknik kultivasi atribut es, akan sangat mudah bagi kekuatannya untuk mengalami perubahan kualitatif. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk mendapatkan cairan peningkatan tubuh yang lebih khusus. Luo Chen memandang Luo Qingsui yang telah berubah menjadi patung es di layar cahaya dan menghitung dalam hatinya. Arang hitam melihat ekspresi Luo Chen dan tahu bahwa Luo Chen masih belum menyerah. Dia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Dia mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Luo Chen. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Luo Chen tersenyum ketika dia melihat ini. Dia menyingkirkan pikirannya dan melihat dua layar cahaya yang tersisa. Kinerja Zhang Juechen dan Wang Xi hanya bisa dianggap rata-rata. Keduanya berasal dari keluarga terpandang. Menambahkan fakta bahwa salah satu dari mereka terlahir dengan tulang yang tajam dan yang lainnya terlahir dengan hati pedang yang cemerlang, kekuatan mereka dapat dianggap sebagai yang teratas di antara rekan-rekan mereka. Namun, dalam menghadapi persidangan yang ditinggalkan oleh kebanggaan surga Luo Lingyun, Zhang Juechen dan Wang Xi tidak memiliki kinerja yang luar biasa. Mereka hanya ingin melihat seperti apa penampilan Luo Lingyun. Seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk lulus uji coba, tetapi akan agak mengecewakan untuk mengatakan betapa luar biasanya mereka. Dalam periode waktu berikutnya, Luo Chen hanya duduk bersila di tempat dan memasuki kondisi kultivasi. Karena arang hitam memiliki Purgatory Devil Dragon yang mengawasi mereka, Luo Chen tidak khawatir bahwa Luo Qingsui dan yang lainnya akan mengalami kecelakaan. Adapun Luo Xiao dan dua lainnya, mata mereka tertuju pada 4 layar cahaya yang melayang tidak jauh, dan mereka memiliki ekspresi gugup di wajah mereka. Kultivasi satu klik super system. Bab 455. Judul, setelah ujian berakhir, masing-masing dari mereka memiliki hasil panennya sendiri. Tidak lama setelah itu, di bawah tatapan Luo Xiao dan yang lainnya, keempat layar cahaya itu pecah secara bersamaan. Pusaran air spasial hitam pekat muncul tidak jauh dari Luo Chen. Setelah itu, Luo Qingsui dan 3 lainnya berjalan keluar dari pusaran air spasial dengan senyum yang tidak tersamar di wajah mereka. Sepertinya kalian telah mendapatkan banyak hal. Luo Xiao menyambut mereka dengan senyum di wajahnya. Bagi Luo Xiao, meskipun Ye Zhangle, Zhang Juechen, dan Wang Xi telah memperoleh warisan keluarga Luo, itu masih membuatnya agak tertekan. Tetapi setelah dipikir-pikir, keluarga Luo telah menolak ke titik di mana mereka hanya bisa mendominasi kota Lingyun. Selain itu, Ye Zhangle dan 2 lainnya memiliki hubungan yang baik dengan Luo Chen, jadi itu tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika mereka bertiga memperoleh sebagian dari warisan keluarga Luo. Kita memang mendapatkan banyak hal kali ini. Wang Xi menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius. Kepala Luo adalah yang murah hati. Kalau tidak, aku tidak akan mendapatkan begitu banyak. Kepala Luo dapat yakin, mengenai warisan keluarga Luo, aku tidak akan membocorkan informasi apapun tentangnya. Jika ada pelanggaran, aku tidak akan dapat membuat kemajuan dalam kultivasiku selama sisa hidupku. Setelah mendengar kata-kata Wang Xi, Ye Zhangle dan Zhang Juechen buru-buru bersumpah bahwa mereka tidak akan membocorkan informasi apapun tentang warisan keluarga Luo. Aku sudah lama mendengar bahwa ada kilin di keluarga Wang. Dengan anak ini di sini, keluarga Wang akan makmur selama 100 tahun. Luo Xiao tidak bisa menahan nafas dalam hatinya ketika mendengar ini. Meskipun Luo Xiao tidak keberatan Wang Xi mendapatkan warisan keluarga Luo,
dia sama sekali tidak ingin melihat warisan keluarga Luo ditempatkan secara terbuka di paviliun kitab suci kekuatan lain untuk digunakan oleh murid kekuatan lain sebagai paviliun kitab suci. Awalnya, Luo Xiao ingin mencari kesempatan untuk mengingatkan Wang Xi dan yang lainnya, tetapi dia tidak berharap Wang Xi begitu pandai dalam hal itu. Rasionalitas dan cara Wang Xi menangani berbagai hal membuat Luo Xiao sangat memikirkannya. Meskipun cara Wang Xi masih belum dewasa di matanya, dibandingkan dengan para jenius pada usia yang sama, terutama para idiot arogan dari keluarga ibu kota Xiao, Wang Xi lebih dari 100 kali lebih kuat dari mereka. Luo Chen, yang berdiri di samping, perlahan membuka matanya ketika dia mendengar percakapan mereka. Dia berdiri dari tanah dan berkata sambil tersenyum, "Selamat kepada Sister Sue dan senior lainnya." Luo Qingsui menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang jelas dan dingin, "Chen, bagaimana persidanganmu?" "Aku baru saja melewati tahap kelima." Luo Chen mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, "Bagaimanapun juga, aku hanyalah martial spirit kelas 2 dan kekuatanku terbatas. Ujian setelah itu bukanlah sesuatu yang bisa aku lewati sekarang. Untungnya, aku sudah menjadi master ke-9 dari zona spasial ini, dan aku dapat kembali ke tempat ini untuk melanjutkan tes kapan saja." Luo Qingsui masih baik-baik saja setelah mendengar kata-kata Luo Chen. Setelah menyatu dengan Profound Evil Ice Bow, kecepatan peningkatan kekuatannya juga tidak lambat. Namun, Ye Zhangle dan dua lainnya memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Ketika Luo Chen pertama kali memasuki Flowing Cloud Institution, basis kultivasi mereka bahkan lebih tinggi dari Luo Chen. Itu hanya waktu yang singkat, tetapi basis kultivasi Luo Chen telah melampaui milik mereka, dan kekuatan tempurnya bahkan telah melampaui milik mereka secara keseluruhan. Sekarang mereka mendengar Luo Chen mengatakan bahwa kekuatan mereka terbatas, Ye Zhangle dan dua lainnya benar-benar ingin mengikat Luo Chen dan memukulinya. Lagi pula, jika kekuatan Luo Chen terbatas, lalu apa mereka bertiga? Sampah. Orang harus tahu bahwa mereka adalah jenius terkenal dari Floating Cloud Empire. Baiklah, jika kamu ingin mengejar dan meninggalkan tempat ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Arang hitam dengan tidak sabar mengepakkan sayapnya dan memutar matanya. "Aku perlu istirahat sekarang. Jangan ganggu tidurku, atau aku akan memanggangmu." Kultivasi satu klik super system. Bab 456. Judul, kembali ke kampung halamannya, peristiwa masa lalu sama seperti kemarin. Luo Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata arang hitam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan lambaian tangannya, pintu gerbang spasial ilusi muncul di depan semua orang. Sebagai master ke-9 dari zona spasial ini, Luo Chen secara alami memiliki wewenang untuk masuk dan meninggalkan zona spasial ini. Membuka gerbang spasial tidak sulit baginya. Ini adalah kota Lingyun. Luo Chen tersenyum dan berkata kepada Luo Qingsui dan yang lainnya, "Kakak Sue, kamu belum kembali ke keluarga Luo untuk beberapa waktu. Mengapa kamu tidak kembali dan melihatnya? Kebetulan bahwa warisan keluarga Luo perlu dibawa kembali ke keluarga Luo." "Itu bagus juga." Luo Xiao mengangguk. Dia tersenyum. "Aku akan meminta Chen, Sweer, dan orang-orang tua dari Flowing Cloud Institution untuk memberi tahuku. Aku dapat meminjam formasi teleportasi mereka, yang akan menyelamatkan aku dari banyak masalah." Pertama, Luo Chen menganggukkan kepalanya dan melangkah ke pintu gerbang spasial, menghilang dari tempat kejadian. Setelah Luo Chen pergi, Luo Xiao dan yang lainnya memasuki gerbang spasial tanpa ragu-ragu dan meninggalkan zona spasial. Setelah semua orang pergi, arang hitam naga api penyucian memutar matanya dan berkata dengan marah, "Bocah sialan, kamu bahkan tidak tahu bagaimana menutup pintu setelah membukanya. Kamu masih ingin aku menyerangmu." Setelah mengatakan itu, arang hitam mengepakkan sayapnya dan kekuatan tak terlihat melonjak keluar, langsung memadamkan gerbang spasial yang telah dibuka Luo Chen. Setelah melakukan semua ini, arang hitam menemukan tempat yang tenang, melepaskan sayapnya dan tertidur di tanah. Kekaisaran Awan Terapung, Kabupaten Changlan Barat, Kota Lingyun. Di bagian bawah tebing cabang pegunungan binatang iblis, sebuah gerbang spasial muncul dari udara tipis. Setelah itu, Luo Chen dan yang lainnya muncul dari dalam gerbang spasial dan mendarat di tanah. Di sini, saat dia mendarat, instruktur He melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia hanya bisa menatap Luo Chen dengan ekspresi bingung. Dia sangat akrab dengan tempat ini. Saat itu, Luo Chen diplot oleh Penatua Agung dan cukup beruntung untuk bertahan hidup. Ini adalah tempat di mana dia menemukan Luo Chen. "Aku hanya ingin kembali dan melihatnya."
Luo Chen tersenyum ketika mendengar ini. Ada cahaya aneh di matanya. Dia berkata dengan sedikit emosi, 4 bulan yang lalu, aku masih seorang lumpuh yang tidak dapat menggunakan kultivasi. Aku tidak menyangka bahwa aku akan dapat menembus ke Martial Spirit kelas 2 hanya dalam 4 bulan. Zhang Lei, Zhang Juechen, dan Wang Xi yang berdiri di sampingnya mau tidak mau menggerakkan bibir mereka. Mereka tahu tentang latar belakang Luo Chen. Mereka juga tahu bahwa belum lama ini Luo Chen mulai menggunakan kultivasi. Di masa lalu, demi wajah mereka sendiri, mereka diam-diam tidak pernah menyebutkan masalah ini agar tidak terkena dampaknya. Pada akhirnya, mereka tidak pernah berpikir bahwa tidak peduli bagaimana mereka bersembunyi, apa yang akan datang pada akhirnya akan datang. Sebaliknya, Luo Qingsui menatap Luo Chen dengan sedikit sakit hati. Meskipun dia mengandalkan integrasi busur es jahat mendalam untuk meningkatkan kekuatannya dengan pesat, itu setelah dia melangkah ke ranah Martial Spirit. Sebelum alam itu, dia telah melangkah ke dalamnya langkah demi langkah. Karena inilah dia mengerti bahwa dia ingin mencapainya dalam waktu singkat 4 bulan. Dari orang biasa menjadi Martial Spirit kelas 2, berapa banyak usaha yang harus dia lakukan? Luo Xiao, yang berdiri di samping, juga merasa sedikit emosional. Awalnya, Luo Chen selalu menjadi simpul di hatinya. Karena Luo Chen tidak bisa menggunakan kultivasi, dia bahkan tidak berani meninggalkan kota Lingyun untuk membalas dendam pada keluarga Xiao. Untungnya, keberuntungan Luo Chen luar biasa. Ketika dia lolos dari kematian, seolah-olah dia telah membuka pikirannya dan menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Tidak perlu baginya untuk khawatir tentang hal itu lagi. Kultivasi satu klik super system. Bab 457. Judul, Jauh di dalam keluarga Luo, mereka bertiga sedang mengobrol. Luo Chen memperhatikan ekspresi mereka dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata tanpa daya, jangan menatapku seperti itu. Aku hanya beruntung. Mendengar kata-kata Luo Chen, sudut mulut Zhang Juechen dan 2 lainnya berkedut lagi. Bahkan ekspresi Xiao Xi dan instruktur He menjadi sangat aneh. Baiklah, mari kita kembali ke keluarga Luo dulu. Bagaimana mungkin ada alasan bagi seorang teman untuk membawa seseorang ke pegunungan terpencil? Luo Xiao tidak bisa membantu tetapi mengatakan setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Setelah mengatakan itu, Luo Xiao memimpin di depan mereka. Segera, kelompok itu kembali ke kota Lingyun. Tidak lama setelah Luo Chen dan yang lainnya kembali ke kota Lingyun, berita tentang kembalinya Luo Chen dan yang lainnya menyebar ke seluruh kota Lingyun. Semua kekuatan besar dan kecil di kota Lingyun mengalihkan perhatian mereka ke keluarga Luo. Luo Chen telah menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan sebelum dia meninggalkan kota Lingyun. Sekarang Luo Chen telah kembali dari latihan kerasnya, siapa yang tahu seberapa besar kekuatannya telah meningkat? Selanjutnya, orang yang kembali dengan Luo Chen kali ini adalah kebanggaan surga keluarga Luo, Luo Qingsui, dan pemimpin misterius keluarga Luo, Luo Xiao. Dengan kekuatan ketiga ahli ini, mereka mampu memusnahkan semua kekuatan di kota Lingyun dalam 1 malam. Oleh karena itu, semua kekuatan besar dan kecil di kota Lingyun tidak punya pilihan selain melihat keluarga Luo, takut mereka akan bergerak. Di halaman jauh di dalam keluarga Luo, Ye Zhangle dan 2 pria lainnya berkumpul. Mereka terus melihat sekeliling dan membisikkan sesuatu satu sama lain. Aku mendengar bahwa latar belakang junior Luo tidak bagus, tapi aku tidak percaya, kata Ye Zhangle sambil menghela nafas. Sekarang, sepertinya benar-benar tidak dapat dipercaya bahwa keluarga kecil seperti itu dapat menghasilkan seorang jenius seperti Luo Junior dan Luo Senior. Luo Chen dan 2 lainnya baru saja kembali ke keluarga Luo. Ada banyak hal yang perlu ditangani. Bahkan Luo Qingsui, yang selalu mengabaikan masalah keluarga Luo, tidak punya pilihan selain membantu. Oleh karena itu, Luo Chen tidak punya pilihan selain mengatur halaman terpencil untuk Ye Zhangle dan 2 lainnya. Setelah itu, dia melemparkan dirinya ke dalam urusan keluarga Luo. Ye Zhangle dan 2 lainnya bisa memahami ini, tetapi mereka tidak memiliki keluhan tentang hal itu. Mendengar kata-kata Ye Zhangle, Wang Xi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, meskipun keluarga Luo telah menolak, itu masih merupakan keluarga yang ditinggalkan oleh Martial King. Keluarga itu memiliki kekayaan besar sendiri, bukan karena dia tidak bisa mengerti. Hanya saja keluarga Luo telah menolak sampai titik ini. Jarang kebanggaan surga seperti Luo Senior dilahirkan, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa Luo Junior yang lebih mengerikan akan lahir. Hal yang baik, potong Zhang Juechen. Selama bertahun-tahun, generasi muda kekaisaran tidak memiliki poin yang luar biasa.
Selain Junior Luo, tidak ada jenius lain yang layak. Mungkin mereka masih bisa mendominasi kekaisaran, tetapi begitu mereka meninggalkan kekaisaran, bakat jenius itu akan jadilah biasa. Sekarang kita memiliki Junior Luo sebagai patokan, kita dapat memotivasi para pemuda itu. Haha, Saudara Jue Chen, kamu baru berusia 16 tahun sekarang, kan? Mengapa kamu terlihat seperti instruktur di akademi itu? Ketika Ye Zhang Jue Chen Li mendengar kata-kata Zhang, dia tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan suara yang dalam, tapi Saudara Jue Chen, kamu tidak salah tentang hal ini. Dengan keberadaan Junior Luo, mungkin generasi muda kekaisaran tidak akan lagi menjadi genangan air yang tergenang. Aku punya firasat bahwa peringkat naga akan muncul kali ini. Mungkin Junior Luo akan memberi kita kejutan besar. Para murid keluarga Luo yang lewat mendengar percakapan antara Ye Zhangle dan dua lainnya. Mereka semua menundukkan kepala dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka tidak pernah berhubungan dengan apa yang dibicarakan Zhang Juechen dan yang lainnya, tetapi Zhang Juechen dan yang lainnya adalah teman yang dibawa kembali oleh Luo Chen. Agar tidak mempermalukan Luo Chen, murid-murid keluarga Luo ini tidak mengungkapkan terlalu banyak rasa ingin tahu. Kultivasi satu klik super system. Bab 458. Judul, Bayangan Teratai Hitam, Pikiran Luo Chen. Di rumah kepala Luo, Luo Xiao dan dua lainnya berdiri di aula utama, dikelilingi oleh banyak murid keluarga Luo. Masalahnya telah diselesaikan. Luo Xiao melihat sekeliling kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam, Chen dan Suer tidak akan tinggal lama di keluarga Luo. Ketika kita tidak ada, masalah keluarga Luo akan diputuskan oleh Hitua dan beberapa tetua. Kalian semua tidak keberatan kan? Saat berbicara, tatapan Luo Xiao menyapu beberapa dari mereka, membawa peringatan samar. Mereka adalah orang-orang dari faksi Tetua Agung. Meskipun faksi Tetua Agung telah ditangani setelah kematiannya, beberapa dari mereka masih hidup. Namun, situasi orang-orang ini di keluarga Luo tidak terlalu baik. Awalnya, Luo Xiao dan yang lainnya belum kembali, jadi mereka masih bisa diam-diam membuat beberapa gerakan kecil. Tetapi sekarang Luo Xiao dan dua lainnya telah kembali, mereka dengan cepat menarik bendera mereka dan berhenti menabuh genderang, tidak berani menunjukkan kesetiaan. Kita tidak keberatan, kata orang-orang dari keluarga Luo dengan tergesa-gesa. Itu bagus, Luo Xiao mengangguk. Dia berkata dengan ringan, kalau begitu mari kita semua bubar. Mendengar kata-kata Luo Xiao, semua orang dengan cepat pergi. Sangat cepat, hanya kelompok Luo Xiao yang terdiri dari 3 orang dan bulu emas yang bertanggung jawab untuk menjaga pintu masuk yang tersisa di aula besar. Chen, aku khawatir kembalinya kamu ke kota Lingyun kali ini tidak sesederhana mengirim warisan keluarga Luo kembali ke keluarga Luo kan? Melihat tidak ada orang lain di sekitar, Luo Xiao menoleh ke Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Mengingat pemahamannya tentang Luo Chen, dia tahu bahwa Luo Chen tidak akan membuang waktu untuk melakukan hal yang tidak berarti. Bagaimanapun, itu hanya mengirim kembali warisan keluarga Luo. Tidak perlu baginya untuk memobilisasi begitu banyak kekuatan. Luo Chen menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, alasan mengapa aku kembali ke keluarga Luo kali ini terkait dengan penganut iblis teratai hitam. Penganut iblis teratai hitam? Ketika mereka mendengar Luo Chen menyebutkan penganut iblis teratai hitam, Luo Xiao dan Luo Qingsui mengerutkan alis mereka. Mereka tahu betul apa yang diwakili oleh penganut iblis teratai hitam. Jika kekuatan teratas di Kekaisaran Awan Terapung adalah keluarga Kekaisaran, keluarga Yun, dan keluarga Xiao dari keluarga Ye, ibu kota, dan lain-lain. Penguasa rahasia Kekaisaran Awan Terapung adalah penganut iblis teratai hitam. Meskipun penganut iblis teratai hitam telah menyusut banyak dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar anggota sekte telah menyembunyikan diri, tidak berani mengungkapkan identitas mereka. Namun, baik Luo Xiao maupun Luo Qingsui tidak akan memandang rendah penganut iblis teratai hitam. Saat itu, penguasa penganut iblis teratai hitam mampu melarikan diri dari pengejaran bersama Kaisar Awan dan Ratu Phoenix. Tidak ada yang berani meremehkan penguasa penganut iblis teratai hitam dan penganut iblis teratai hitam yang dia tinggalkan. Itu benar. Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan cahaya terang melintas di matanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, ketika aku meninggalkan kota Lingyun untuk latihan keras, aku bertengkar dengan penganut iblis teratai hitam. Saat itu, keluarga Li berkolusi dengan penganut iblis teratai hitam untuk membunuhku. Kurasa ada benteng penganut iblis teratai hitam di dekat kota Lingyun. Mata Luo Xiao dan Luo Qingsui menyipit saat mendengar kata-kata Luo Chen. Mereka secara alami mengerti apa yang dimaksud Luo Chen.
Apakah itu ketika Luo Chen membunuh Tetua Agung, Luo Zhen, yang telah berkolusi dengan penganut iblis teratai hitam, atau ketika Luo Chen membunuh ahli penganut iblis teratai hitam yang telah berkolusi dengan keluarga Li, mereka telah membentuk perseteruan dengan penganut iblis teratai hitam. Mengingat gaya penganut iblis teratai hitam, karena Luo Chen sudah memiliki dendam dengan penganut iblis teratai hitam, aku khawatir tidak akan lama bagi penganut iblis teratai hitam untuk memusatkan perhatian mereka pada mereka. Setelah penganut iblis teratai hitam memiliki pemahaman menyeluruh tentang Luo Chen dan yang lainnya, penganut iblis teratai hitam kemungkinan besar akan menyerang keluarga Luo. Kultivasi satu klik super system. Bab 459. Judul, Pergi ke keluarga Li dan minta hukuman. Chen, apa maksudmu? Luo Xiao memandang Luo Chen dan bertanya dengan ekspresi serius. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk menyelidiki lingkungan kota Lingyun. Jika memungkinkan, aku ingin mencabut semua penganut iblis teratai hitam di dekatnya. Luo Chen memandang Luo Xiao dan Luo Qingsui dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun aku dari penjaga rahasia Changlan dan keluarga Luo memiliki perlindungan ahli mereka, jika penganut iblis teratai hitam tidak diberantas, itu akan seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokanku. Penganut iblis teratai hitam telah bersembunyi di bawah pengepungan kekaisaran selama bertahun-tahun. Tidak mudah untuk menemukannya. Luo Qingsui tiba-tiba berbicara dan menuangkan air dingin ke Luo Chen. Aku punya caraku sendiri. Mata Luo Chen bersinar dan dia tertawa dengan suara rendah. Ketika Soul Stage-nya ditingkatkan, dia telah membangkitkan bakat yang sangat menarik yang disebut Imperial Soul. Bakat itu diketahui mampu mengendalikan jiwa dan boneka, serta mengendalikan ribuan hantu. Awalnya, Luo Chen berencana untuk menunggu sampai tahap jiwanya sedikit lebih tinggi sebelum berpikir tentang menggunakan jiwa kekaisaran untuk mengendalikan jiwa-jiwa lain dan memaksimalkan nilai bakat ini. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak punya pilihan selain membuang slot roh yang berharga. Karena kamu punya cara, maka lanjutkan dan lakukan itu. Luo Xiao menganggukkan kepalanya dan berkata dengan dominan, tidak peduli apa, ayahmu masih seorang martial king kelas 9. Jika langit runtuh, aku masih bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama. Luo Chen mengangguk. Dia berkata dengan ringan, aku akan segera kembali. Ayah, bantu aku memperlakukan Senior Ye dan yang lainnya dengan baik. Setelah mengatakan itu, Luo Chen memanggil bulu emas yang menjaga pintu masuk. Setelah itu, dia meninggalkan keluarga Luo dan menuju keluarga Li. Ketika keluarga Li gagal membunuh Luo Chen di luar kota Lingyun, pemimpin keluarga Li meninggal di tempat. Setelah itu, keluarga Li takut Luo Chen akan kembali untuk membalas dendam, jadi mereka memindahkan sebagian besar anggota inti keluarga Li dari kota Lingyun dan bersembunyi di tempat lain. Kemudian, Luo Chen tidak pernah kembali untuk membalas dendam, dan orang-orang dari keluarga Li secara bertahap kembali ke kota Lingyun. Saat ini, keluarga Li untuk sementara digantikan oleh penatua ketiga, Li Hui, untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Di aula utama rumah keluarga Li, penatua ketiga keluarga Li, Li Hui, duduk di kursi utama. Di bawahnya adalah tulang punggung keluarga Li. Setelah menerima berita bahwa Luo Xiao dan yang lainnya telah kembali ke kota Lingyun, Li Hui buru-buru mengumpulkan semua anggota keluarga Li untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi situasi selanjutnya. Laporan, saat orang-orang dari keluarga Li sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi situasi ini, seorang murid dari keluarga Li berlari ke aula dengan panik dan berkata, melaporkan kepada penatua ketiga, bahwa Luo Chen. Apa yang terjadi, Luo Chen? Penatua ketiga keluarga Li, wajah Li Hui berubah serius, dan dia memarahi, bicaralah dengan benar, apa yang salah dengan panik seperti ini? Luo Chen itu. Murid keluarga Li membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara yang jelas terdengar di belakangnya. Luo Chen ada di sini untuk menagih hutang. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya di bawah perlindungan bulu emas, Luo Chen berjalan ke aula utama keluarga Li seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Matanya menyapu kerumunan, dan akhirnya tertuju pada penatua ketiga keluarga Li, Li Hui. Lama tidak bertemu, penatua ketiga masih seanggun biasanya. Luo Chen memandang Li Hui dan tersenyum tipis. Namun, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan muda Luo, kamu menyanjungku. Li Hui menelan ludahnya dan diam-diam mundur 2 langkah. Dia tertawa kering. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Luo di masa jayaku? Aku bertanya-tanya mengapa Tuan Muda Luo datang ke keluarga Li aku hari ini? Penatua ketiga benar-benar pria terhormat. Luo Chen tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini. Dia berkata dengan lembut,
Mungkinkah Penatua ketiga telah melupakan masalah pemimpin keluarga Li dan anak buahnya yang menyergapku di luar kota Lingyun 3 bulan lalu? Kultivasi satu klik super system. Bab 460. Judul, Inate Bonded Spirit Black Lotus Intel. Mendengar kata-kata Luo Chen yang mengandung niat membunuh, ekspresi Li Hui tiba-tiba berubah. Zen Qi di sekitar tubuhnya melonjak liar, dan dia benar-benar melancarkan serangan ke Luo Chen. Dia juga sangat menentukan. Dia tahu bahwa Luo Chen datang ke keluarga Li dengan niat buruk, jadi dia tidak berharap banyak darinya. Sebaliknya, dia segera melepaskan gerakan pembunuhannya. Kamu cukup tegas. Luo Chen menggelengkan kepalanya sedikit saat melihat aksi Li Hui. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sayangnya, kekuatanmu terlalu lemah. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, bulu emas di belakang Luo Chen tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan gumpalan api ungu bawah terbang keluar dari tangan bulu emas, membakar Li Hui menjadi abu. Bulu emas, bersihkan area itu. Luo Chen melihat adegan ini dan mengangkat tangannya. Bintik-bintik cahaya gelap kemudian berkata kepada bulu emas. Bulu emas menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya. 9 api netherworld di tangannya berubah menjadi tali yang mengancam jiwa yang menutupi semua murid keluarga Li di sekitarnya. Murid-murid keluarga Li itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka dibakar menjadi abu. Untungnya, kekuatan Li Hui tidak lemah. Dia telah mencapai Martial Master kelas 9. Jika tidak, dia bahkan tidak akan bisa menyempurnakan jiwanya yang tersisa. Sebuah cahaya gelap terpancar dari tangan Luo Chen, dan sosok buram muncul di depannya. Jika seseorang melihat lebih dekat, itu adalah penatua ketiga keluarga Li, Li Hui. Mengumpulkan. Saat sosok buram itu terbentuk, Luo Chen dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Kekuatan tak terlihat melonjak di udara, dan itu berubah menjadi merek yang tercetak di tangan Luo Chen. Luo Chen menamparkan kepala sosok buram itu dengan keras. Pada saat berikutnya, sosok buram itu dengan cepat mengeras. Ada rune yang dalam di dahinya. Pada saat yang sama, Luo Chen samar-samar merasa bahwa ada sedikit hubungan antara dia dan sosok buram itu. Apakah ini kekuatan roh? Luo Chen bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dia melihat sosok di depannya dan matanya berkedip. Di mana sarang orang-orang dari penganut iblis teratai hitam yang berkolusi denganmu? Luo Chen menatap jiwa Li Hui dan berkata dengan suara yang dalam. Awalnya, dia bisa menahan Li Hui untuk diinterogasi, tetapi cara penganut iblis teratai hitam misterius dan tidak dapat diprediksi. Luo Chen khawatir bahwa penganut iblis teratai hitam telah meninggalkan semacam segel di tubuh Li Hui. Begitu dia menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan penganut iblis teratai hitam, segel akan dipicu, menyebabkan Luo Chen tidak dapat memperoleh informasi yang dia inginkan. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, Luo Chen memutuskan untuk membiarkan bulu emas menyingkirkan Li Hui, dan kemudian menggunakan rohnya untuk memadatkan kembali jiwa Li Hui. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang pembatasan penganut iblis teratai hitam. Bagaimanapun, jiwa sisa Li Hui, yang diringkas dari roh bawaannya, pada dasarnya hanyalah tubuh roh yang memiliki ingatan Li Hui. Itu tidak ada hubungannya dengan Li Hui. Mantra pembatas yang ditinggalkan oleh penganut iblis teratai hitam di tubuh Li Hui secara alami juga tidak berguna. Sebuah cabang dari pegunungan binatang iblis, kata jiwa Li Hui dengan ekspresi kaku. Kita tidak tahu persis di mana itu. Setiap kali kita menghubungi orang-orang dari penganut iblis teratai hitam, kita akan memasuki cabang pegunungan binatang iblis, dan kemudian kita akan dibawa ke markas mereka dengan mata tertutup. Mendengar kata-kata jiwa Li Hui, alis Luo Chen sedikit berkerut. Dia mengerutkan kening. Penganut iblis teratai hitam lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mereka bahkan lebih berhati-hati. Cabang pegunungan binatang iblis bukanlah area kecil. Akan sangat sulit untuk menemukan sisa tersembunyi dari penganut iblis teratai hitam di area yang begitu luas. Selain keluarga Li, apakah ada kekuatan lain yang berkolusi dengan penganut iblis teratai hitam? Luo Chen merenung sejenak, lalu menatap jiwa Li Hui di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, Li Hui menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, pemimpin keluarga Feng adalah murid lingkaran luar dari penganut iblis teratai hitam, dan dia sangat dihormati oleh penganut iblis teratai hitam. Keluarga Li hanya terhubung dengan penganut iblis teratai hitam karena pemimpin keluarga Feng. Kultivasi satu klik super system. Bab 461. Judul, Rahasia Lingyun Feng Suksu Keluarga Feng. Feng. Mendengar kata-kata jiwa Li Hui, mata Luo Chen menyipit. Keluarga Feng tidak dianggap sebagai kekuatan utama di kota Lingyun. Sebaliknya,
Bahkan di tempat terpencil seperti kota Lingyun, keluarga Feng dianggap sebagai yang terakhir. Pemimpin keluarga Feng, Feng Su, hanya di Martial Master kelas 5. Seorang praktisi Martial Master kelas 5 hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala penjaga di keluarga Luo dan keluarga Li. Dari sini, bisa dilihat betapa lemahnya keluarga Feng. Kekuatan seperti itu sebenarnya adalah bidak catur yang diam-diam ditanamkan oleh penganut iblis teratai hitam di kota Lingyun. Penganut iblis teratai hitam benar-benar memiliki rencana yang bagus. Wajah Luo Chen menjadi lebih serius saat dia bergumam, mereka telah melakukan begitu banyak upaya hanya demi kota Lingyun. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang kota Lingyun? Luo Chen tidak percaya bahwa butuh banyak usaha bagi penganut iblis teratai hitam untuk menghancurkan kota Lingyun. Namun, penganut iblis teratai hitam tidak bergerak melawan kota Lingyun. Sebaliknya, mereka memilih untuk menggunakan mata-mata mereka untuk menyusup ke kota Lingyun. Mereka bahkan mengirim bidak catur dengan basis kultivasi rendah seperti Feng Su, yang tidak akan menarik perhatian untuk menyusup ke kota Lingyun. Ini hanya bisa berarti bahwa ada keberadaan yang bahkan ditakuti oleh penganut iblis teratai hitam di kota Lingyun. Selanjutnya, Luo Chen telah melenyapkan Luo Xiao terlebih dahulu. Meskipun Luo Xiao telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, Feng Su telah menyelinap ke kota Lingyun sebelum Luo Xiao terungkap. Menambahkan fakta bahwa penganut iblis teratai hitam berani berkolusi dengan Penatua Agung dan Luo Zhen dari keluarga Luo, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa penganut iblis teratai hitam tidak takut pada Luo Xiao. Menarik, mata Luo Chen berbinar saat dia bergumam. Sepertinya air di kota Lingyun lebih dalam dari yang kubayangkan. Tapi sebelum itu, mari kita temui pemimpin keluarga Feng dulu. Setelah mengatakan itu, Luo Chen melihat bulu emas. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Bulu emas, pergi dan undang pemimpin keluarga Feng itu." Bulu emas menganggukkan kepalanya dan tubuhnya menghilang. Tidak lama kemudian, sosok bulu emas sekali lagi muncul di hadapan Luo Chen. Di tangannya ada seorang lelaki tua berpakaian bagus yang wajahnya pucat pasi. Orang tua itu adalah pemimpin keluarga Feng, Feng Su. Selanjutnya, pemimpin keluarga Feng ini saat ini memancarkan aura martial ancestor dari tubuhnya. Jelas, pemimpin keluarga Feng ini telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini, dan tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Pemimpin Feng benar-benar menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Luo Chen memandang Feng Su, yang wajahnya berubah pucat setelah dicengkeram oleh bulu emas, dan berkata dengan nada mengejek. Meskipun Feng Su adalah martial ancestor, bulu emas telah menembus ke ranah sovereign iblis kelas 1. Dengan 9 Nether Flame, dia bahkan bisa menghadapi ahli alam Martial King. Martial ancestor yang lemah tidak bisa berbuat banyak di depan bulu emas. Feng Su mendengus dingin, matanya menyapu sekeliling, dan dia dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Luo Chen dengan meminta bulu emas untuk membawanya ke sini. Dia hanya bisa mencibir dan berkata, "Wah Luo, meskipun aku tidak tahu di mana kamu menemukan penolong yang begitu kuat, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi apapun dariku." "Siapa bilang aku akan bertanya padamu?" Luo Chen berkata dengan nada mengejek, "Apakah kamu tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri, Tuan keluarga Feng?" Setelah mengatakan itu, mata Luo Chen tertuju pada Feng Su. Dia berkata dengan nada datar, "Aku hanya meminta Master Feng untuk memberitahu orang-orang dari penganut iblis teratai hitam bahwa kota Lingyun ini adalah wilayah keluarga Luo. Jika penganut iblis teratai hitam berani mengulurkan tangan, maka mereka harus siap untuk memotong cakar mereka." Wajah Feng Su menjadi dingin. Tepat ketika dia akan berbicara, dia melihat mata dingin Luo Chen dan menelan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. "Bulu emas, biarkan pemimpin Feng pergi." Luo Chen menggelengkan kepalanya dengan jijik ketika dia melihat adegan ini dan memerintah bulu emas. Kultivasi 1 klik super system. Bab 462. Judul, Biarkan Harimau Kembali ke Gunung Kutukan Pengunci Jiwa. "Master." Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, bulu emas mau tidak mau bertanya dengan ragu. Dia tidak mengerti mengapa Luo Chen ingin membiarkan Feng Su pergi. Di mata bulu emas, mereka benar-benar bisa menjaga Feng Su. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna dari Feng Su, selama Feng Su disimpan, bahkan jika penganut iblis teratai hitam tidak akan ragu untuk membunuh Feng Su, mereka masih akan menemukan cara untuk menyingkirkannya. Pada saat itu, mereka dapat mengikuti petunjuk orang-orang yang dikirim oleh penganut iblis teratai hitam untuk membunuh Feng Su dan menemukan sarang penganut iblis teratai hitam. Luo Chen dan bulu emas terhubung dalam pikiran. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan bulu emas? Menggelengkan kepalanya tanpa daya,
Luo Chen berkata dengan lemah. Lepaskan pemimpin Feng. Luo Chen tahu betul bahwa mengingat karakter Black Lotus Devil Religion, mereka pasti akan menemukan cara untuk membunuh Feng Su setelah mengetahui bahwa dia telah jatuh ke tangan mereka. Namun, ada banyak organisasi pembunuh di benua ini. Dengan tambahan beberapa seni rahasia yang aneh, penganut iblis teratai hitam mampu membunuh orang tanpa mereka sadari. Pada saat itu, bahkan jika mereka ingin menyelidiki, mereka mungkin tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Meskipun mereka mungkin tidak dapat menemukan informasi yang berguna, bahkan jika mereka menghabiskan banyak upaya untuk menyelidiki, Luo Chen tidak ingin membuang waktu dengan orang-orang dari penganut iblis teratai hitam. Meskipun penganut iblis teratai hitam kuat, itu hanya terbatas pada tempat kecil seperti Kekaisaran Awan Terapung. Jika penganut iblis teratai hitam bisa membuatnya tidak berdaya atau membuang sebagian besar waktunya, apa yang akan terjadi padanya ketika dia menghadapi kekuatan transenden dan para ahli dari 100 keluarga di masa depan? Mendengar kata-kata Luo Chen, meskipun bulu emas tidak mau, itu masih memelototi Feng Su. Katanya dengan suara dingin, "Anggap dirimu beruntung, enyahlah." Feng Su menatap Luo Chen dalam-dalam. Kemudian, dia mengukur bulu emas dengan tatapan ketakutan. Sepertinya dia ingin benar-benar mengingat penampilan bulu emas. Lihat lagi. Ekspresi bulu emas berubah dingin. 9 api Netherworld ungu tua dinyalakan di tangannya. Matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Feng Su tanpa sadar menciutkan lehernya dan berlari keluar dari kediaman lama keluarga Li. Namun, Feng Su tidak menyadari bahwa ketika dia pergi, sebuah bayangan hitam diam-diam mengikuti di belakangnya, dan akhirnya menyatu dengan bayangannya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Sangat cepat, Feng Su menghilang dari rumah tua keluarga Li. Mulut Luo Chen sedikit melengkung ketika dia melihat ini, dan ekspresi percaya diri muncul di wajahnya. Bayangan hitam terakhir yang menyatu dengan bayangan Feng Su adalah jiwa Li Hui, yang sebelumnya dia kendalikan dengan bakat jiwa bawaannya, jiwa kekaisaran. Apa yang baru saja dia lakukan adalah mantra yang berasal dari kemampuan bawaan jiwa kekaisaran. Itu disebut kutukan pengunci jiwa. Mantra ini bisa menggunakan tubuh roh yang dia kendalikan sebagai media untuk menyatu dengan target dan melacak keberadaan target. Setelah target terkena kutukan pengunci jiwa, selama korban tidak mati, tidak peduli di mana targetnya, pengendali akan dapat dengan mudah menemukan korban. Namun, meskipun kutukan pengunci jiwa itu kuat, efek sampingnya juga tidak kecil. Setelah tubuh roh yang digunakan sebagai media untuk melemparkan kutukan pengunci jiwa habis, itu akan benar-benar menghilang. Dan untuk menggunakan kutukan pengunci jiwa, perbedaan kekuatan jiwa antara pengendali dan tubuh roh tidak terlalu besar. Meskipun Feng Su adalah martial ancestor kelas 9, kekuatan jiwanya tidak terlalu kuat. Dia hanya berada di alam bodoh, dan Li Hui tidak mengetahuinya. Mungkin dia memiliki beberapa pertemuan kebetulan. Meskipun kekuatannya hanya terbatas pada ranah martial master, tahap jiwa juga telah mencapai ranah jahil. Itu juga karena Luo Chen berhasil melemparkan kutukan penguncian jiwa pada Feng Su. Kultivasi satu klik super system. Bab 463. Judul: Wanita bertopeng kamar rahasia keluarga Feng. Bulu emas tidak tahu tentang kutukan pengunci jiwa. Ketika melihat Luo Chen benar-benar melepaskan Feng Su, mau tak mau ia berkata dengan cemas, "Tuan, bukankah terlalu berlebihan untuk membiarkan Feng Su pergi begitu saja? Membiarkan dia pergi berarti membiarkan dia memimpin jalan untukku." Luo Chen tersenyum dingin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk, mengirimkan tanda ke tubuh bulu emas. Itu adalah tanda jejak dari kutukan pengunci jiwa. Dengan hubungan antara tanda, bahkan jika Feng Su berlari ke ujung bumi, Luo Chen masih dapat dengan mudah menemukannya. Namun, hanya ada satu tanda jejak. Ketika Luo Chen memasukkan tanda lacak ke dalam tubuh bulu emas, dia akan kehilangan kemampuan untuk merasakan lokasi Feng Su. Namun, Luo Chen tidak pernah berpikir untuk melacak Feng Su sendiri. Bagaimanapun, kekuatannya terbatas. Akan buruk jika para ahli penganut iblis teratai hitam mengetahui keberadaannya. Kedua, Luo Chen tidak tertarik untuk melacak sosok kecil seperti Feng Su. Dia mungkin juga fokus pada peningkatan kekuatannya dan mempersiapkan penganut iblis teratai hitam. "Master, ini..." Saat Luo Chen memasukkan tanda pelacakan ke tubuh bulu emas tiba-tiba merasakan pesan samar muncul di benaknya, samar-samar membimbingnya ke arah tertentu. Lokasi Feng Su. Luo Chen tersenyum. Dia berkata dengan lemah, "Kamu akan mengikuti lokasi di pikiranmu untuk periode waktu berikutnya. Awasi Feng Su untukku, dan lihat apakah kamu dapat menemukan jejak penganut iblis teratai hitam." "Ya,
Master, setelah mendengar kata-kata Luo Chen, keraguan di hati bulu emas menghilang, dan dia buru-buru berkata dengan gembira. Baiklah, kamu akan mengikuti Feng Shu secara diam-diam sekarang. Aku akan melakukan perjalanan kembali ke keluarga Luo, kata Luo Chen kepada bulu emas. Setelah itu, dia segera mengedarkan Heaven Stepping Step dan menghilang. Setelah Luo Chen pergi, bulu emas terdiam sejenak. Setelah itu, ia mengungkapkan bentuk aslinya dan melayang ke langit, menghilang ke awan. Setengah hari kemudian, di ruang rahasia jauh di dalam keluarga Feng. Feng Shu bersembunyi di ruang rahasia. Api di sekelilingnya tampak sedikit redup, menyebabkan ekspresi Feng Shu terlihat agak ganas. Di seberang Feng Shu adalah sosok yang berpakaian sebagai pelayan keluarga Feng. Bagaimana? Apakah ada orang-orang dari keluarga Luo yang mengikuti kita dalam kegelapan? Feng Shu melihat sosok di depannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, tidak ada yang mengikutimu. Pelayan keluarga Feng mengangkat kepalanya dan mengungkapkan setengah dari wajahnya yang cantik. Separuh wajahnya yang lain ditutupi oleh topeng ganas, menyebabkan orang tidak bisa tidak membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Jubah hitamnya tampak agak ketat, menguraikan lekuk tubuhnya yang indah. Gul. Feng Shu tanpa sadar menelan air liurnya, napasnya menjadi agak panas. Huff. Sebuah dengusan dingin terdengar di ruang rahasia. Feng Shu merasakan hawa dingin di tenggorokannya. Dia tanpa sadar melihat ke atas dan menemukan belati bersinar dengan cahaya dingin di tenggorokannya. Dia tidak tahu kapan itu ditekan ke tenggorokannya. Setetes keringat dingin turun dari dahi Feng Shu. Ki di hatinya segera menghilang. Baru saat itulah Feng Shu ingat bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah ahli yang baik. Itu adalah pembunuh menara darah terapung, organisasi pembunuh terkenal di Kekaisaran Awan Terapung. Dengan hati-hati mundur 2 langkah, Feng Shu melirik ke samping dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin tidak ada yang mengikutimu? Anak dari keluarga Luo itu sangat licik. Dia tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Jika para pembunuh dari menara darah terapungku bahkan tidak dapat menemukan seseorang yang mengikuti mereka, maka itu juga tidak pantas mendapatkan ketenaran hari ini. Wanita bertopeng itu melirik Feng Shu dengan jijik. Dia berkata dengan jelas, di tempat kecil seperti kota Lingyun, tidak ada keberadaan yang bisa bersembunyi dari akal sehatku. Kultivasi 1 klik super system. Bab 464. Judul, Angin Berhembus, Bangau terkejut, membuat segala macam tebakan. Feng Shu tidak meragukan kata-kata wanita bertopeng itu. Dia tahu betul betapa kuatnya wanita bertopeng itu. Bahkan dengan kekuatan martial ancestor kelas 9, dia masih tidak bisa menahan satu serangan pun darinya. Jika mereka bertarung tatap muka, mungkin hanya Luo Xiao yang bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu di kota Lingyun. Tidak ada orang lain yang cocok untuk wanita bertopeng itu. Jika itu adalah pembunuhan, tidak ada seorang pun di kota Lingyun yang bisa melarikan diri dari pembunuhan wanita bertopeng itu. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa wanita bertopeng itu tidak mengikutinya secara diam-diam, Feng Shu tidak bisa tidak merasa bingung. Seharusnya tidak begitu. Feng Shu mengerutkan kening dan bergumam, apakah anak dari keluarga Luo itu benar-benar menangkapku hanya untuk membuatku menyampaikan pesan ke gereja suci? Meskipun pemuda dari keluarga Luo masih muda, dia seharusnya tidak memiliki kepribadian seperti itu. Tidak normal, ini terlalu abnormal. Meskipun Feng Shu tidak tahu banyak tentang Luo Chen, dan sebelum Luo Chen menjadi terkenal, dia tidak memperhatikan sampah dari keluarga Luo ini, yang namanya telah mengguncang seluruh kota Lingyun. Namun, sejak Luo Chen menjadi terkenal, Feng Shu lebih memperhatikannya, dan diam-diam mengumpulkan banyak informasi tentang dia. Dalam sudut pandang Feng Shu, meskipun Luo Chen masih muda, kecerdasannya jauh melampaui rekan-rekannya. Menurut pemahamannya tentang Luo Chen seharusnya tidak melakukan hal seperti itu untuk memperingatkan musuh. Oleh karena itu, setelah kembali ke keluarga Feng, dia mengunci dirinya di ruang rahasia ini dan mengirim seseorang untuk meminta pembunuh menara darah terapung yang dipercayakan oleh gereja suci untuk menyelidikinya secara rahasia. Ini untuk mencegah Luo Chen diam-diam mengirim seseorang untuk mengikutinya. Namun, pembunuh dari menara darah melonjak yang bertanggung jawab atas keluarga Feng sekarang mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang mengikutinya secara rahasia. Feng Shu secara alami tidak akan meragukan kata-kata wanita bertopeng itu. Lagi pula, di tempat kecil seperti kota Lingyun, tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari deteksi wanita bertopeng itu. Mungkinkah itu semacam pelacakan seni rahasia? Feng Shu berpikir sejenak dan mau tak mau bertanya. Sebagai murid lingkaran luar dari penganut iblis teratai hitam,
dia secara alami mengetahui banyak informasi yang tidak diketahui orang biasa. Dia juga tahu betul tentang benua itu. Ada semua jenis seni rahasia aneh yang bisa mengejar jiwa dari ribuan mil jauhnya, dan bahkan membunuh orang dari ribuan mil jauhnya. Jika itu hanya melacak keberadaan satu orang, ada terlalu banyak seni rahasia ini. Namun, bahkan seni rahasia ini memiliki jejak yang dapat dilacak. Selanjutnya, dengan basis kultivasi martial ancestor kelas 9, tidak mungkin bagi Luo Chen untuk menggunakan seni rahasia pelacakan padanya tanpa dia sadari. Apa yang sedang dipikirkan anak itu? Feng Shu berpikir lama, tapi dia masih tidak tahu apa yang Luo Chen rencanakan. Dia menggaruk kepalanya dengan frustrasi, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kegilaan. Ketika wanita bertopeng melihat adegan ini, penghinaan melintas di matanya. Dia sudah memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada yang menggunakan seni rahasia pelacakan di Feng Shu. Menurutnya, Feng Shu terlalu banyak berpikir. Dia juga mengerti bahwa Luo Chen hanyalah anak kecil yang tiba-tiba beruntung. Setelah tertahan selama lebih dari 10 tahun, dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang kuat. Tidak peduli seberapa tenang dia sebelum ini, sulit untuk menjamin bahwa mentalitasnya tidak akan berubah. Dia telah melihat terlalu banyak hal semacam ini. Menurutnya, Feng Shu terlalu curiga. Luo Chen itu pasti muda dan agresif. Dia berpikir bahwa dia bisa mengendalikan semuanya sendiri. Itulah mengapa dia berani menjadi begitu sombong dan melepaskan Feng Shu begitu saja. Ada yang tidak beres. Mata Feng Shu berbinar. Dia tiba-tiba memikirkan kunci masalahnya. Bulu emas apa itu? Pasti dia yang bermain trik dalam kegelapan. Mata Feng Shu bersinar saat dia mengucapkan kata demi kata. Kultivasi satu klik super system. Bab 465. Judul, dia berhati-hati dan sosoknya yang buram kabur. Feng Shu mengetahui bahwa dia selalu mengabaikan masalah. Artinya, orang yang menangkapnya bukanlah Luo Chen. Itu adalah bulu emas di samping Luo Chen. Namun, karena Luo Chen selalu menjadi yang terdepan, itu menyebabkan dia memusatkan perhatiannya pada Luo Chen dan mengabaikan yang disebut bulu emas. Dengan kekuatan Luo Chen, secara alami tidak mungkin baginya untuk menggunakan seni rahasia pelacakan padanya tanpa dia sadari. Namun, karena bulu emas mampu menangkapnya dalam satu serangan, itu pasti bisa meninggalkan seni rahasia di tubuhnya saat dia tidak memperhatikan. Pria yang licik, pria yang licik. Senyum dingin muncul di wajah Feng Shu, dan dia berkata dengan suara rendah, anak dari keluarga Luo ini benar-benar memiliki rencana yang bagus. Pertama, dia membiarkanku pergi dengan sengaja agar aku bisa mengendurkan kewaspadaanku, lalu bulu emas diam-diam menggunakan seni rahasia pelacakan padaku. Jika bukan karena kewaspadaanku, aku khawatir aku akan jatuh ke dalam perangkap kamu. Dia ingin mengandalkan aku untuk menemukan gereja suci. Bermimpilah. Mendengar ini, wanita bertopeng itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan dengan marah berkata, jangan membabi buta memikirkannya, tidak ada jejak seni rahasia pelacakan di tubuhmu. Dia juga sangat yakin dengan Feng Shu. Lagi pula, jarang ada orang yang begitu curiga. Tidak heran penganut iblis teratai hitam sangat mementingkan Feng Shu. Mereka adalah burung dengan bulu yang sama, jadi masuk akal jika mereka memiliki selera yang sama. Mendengar kata-kata wanita bertopeng itu, wajah Feng Shu menegang. Dia menoleh dengan susah payah dan menatapnya. Wajah wanita bertopeng itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak curiga bahwa wanita bertopeng itu berbohong kepadanya, karena tidak perlu dan tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Floating Blood House mampu menjadi organisasi pembunuh terkenal di Floating Cloud Empire. Itu bergantung pada reputasi mereka. Bahkan jika pembunuh rumah darah terapung tertangkap secara tidak sengaja, mereka pasti tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentang majikan mereka. Dengan kata lain, entah karena bulu emasnya terlalu kuat, dan seni rahasia pelacakan yang dia gunakan bahkan tidak terdeteksi oleh wanita bertopeng, atau seperti yang dikatakan wanita bertopeng itu. Itu karena dia terlalu memikirkan banyak hal. Tidak, aku tidak bisa mengambil risiko. Aku lebih suka percaya daripada tidak. Feng Shu merenung sejenak, lalu dengan susah payah mengeluarkan batu yang bersinar dengan cahaya hitam aneh dari cincin semesta dan menghancurkannya. Lingkaran api hitam muncul dari udara tipis dan membentuk sosok manusia yang kabur. Murid, apa yang terjadi? Mengapa kamu menghancurkan batu komunikasi ini? Sosok manusia kabur melayang di atas ruang rahasia, mengeluarkan suara serak seperti kicau burung hantu. Melihat sosok buram itu, jejak ketakutan melintas di mata wanita bertopeng itu.
Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, memegang belati di tangannya, tampak gugup. Tuan, murid memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Feng Shu bertindak seolah-olah dia tidak melihat gerakan wanita bertopeng itu. Dia melihat sosok buram dengan ekspresi fanatik dan berkata dengan hormat. Oh, Sosok buram itu menjadi tertarik ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apa gunanya kamu menghancurkan batu komunikasi kamu untuk dilaporkan kepadaku? masalah ini adalah cerita yang panjang. Feng Shu menceritakan Luo Chen dan bulu emas dan memberitahu mereka tentang pembebasannya dan semua tebakannya pada sosok buram itu. Setelah mendengar kata-kata Feng Shu, sosok buram itu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, kamu telah melakukannya dengan baik. Sekarang adalah saat yang kritis. Tidak ada kesalahan besar dalam berhati-hati. Bulu emas yang menangkapmu, apa wilayah kekuatannya? Mendengar kata-kata sosok yang kabur itu, Feng Shu merenung sejenak, lalu berkata, dugaanku adalah bahwa dia seharusnya adalah seorang praktisi martial sovereign stage, atau mungkin dia bahkan bisa menerobos ke martial king stage.